Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan kisah kekayaan Qorun dan nasib tragis akibat kesombongannya. Siapa yang tak mendengar nama Qorun? Seorang sosok kaya raya di zaman Nabi Musa alaihissalam, tapi namanya melegenda hingga sekarang. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi peribahasa atau ungkapan di masyarakat guna menggambarkan seseorang yang mirip dengan tabiatnya atau menisbatkan harta yang ditemukan terpendam dalam tanah. Dasar Qorun itu harta Qorun. Dua ungkapan itu mungkin yang paling sering terdengar di masyarakat. Ketenaran nama Qorun bukan karena kebaikannya, namun karena kesombongannya, kekikiran, dan nasib tragis yang dialaminya. Lantas apa yang menyebabkan dirinya sombong? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, mari bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang baik, berikan like dan share video ini sebagai sarana dakwah. Dan semoga menjadi amal jariah karena ikut mensyiarkan kisah Islam. Jika kita menelaah ayat-ayat yang mengisahkan penyebab kesombongannya adalah harta kekayaannya yang sangat melimpah. Ia lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Alih-alih bersyukur, ia malah bersikap arogan, kikir kepada kaumnya dan menentang perintah Tuhannya. Demikian yang digambarkan ayat Al-Quran. Sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76 disebutkan oleh Ibnu Juraij, nama lengkap sosok kaya raya itu, Qorun Ibnu Yasar Ibnu Kohif Ibnu Lawi Ibnu Yakub. Ia merupakan putra paman atau sepupu Nabi Musa alaihissalam. Pasalnya, Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah putra Imron, sedangkan Imron adalah putra Kohif. Dengan kata lain, Qorun masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni kakek Kohif. Sementara jumlah kekayaannya sangatlah melimpah. Saking melimpahnya, sekelompok orang yang kuat keberatan membawa kunci-kunci gudangnya. Dalam riwayat Kaid Sama disebutkan, untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Qorun dibutuhkan 60 bighol ataupun sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari, bahannya terbuat dari kulit dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Betapa melimpahnya kekayaan yang dimiliki oleh Qorun. Namun di balik kekayaannya, Qorun seorang yang sombong dan gemar pamer kemegahan. Itu pula yang dikisahkan dalam ayat berikut. Maka keluarlah Qorun kepada kaumnya dalam kemegahan. Para ulama tafsir menjelaskan, Qorun keluar dengan baju mewah, diiringi dengan 3.000 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan kuda. Tak heran iring-iringan Qorun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap harta kekayaan. Sebagaimana yang terekam ayat Al-Quran, mudah-mudahan kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qorun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Namun tak sedikit kaumnya yang mengingatkan, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri ataupun farihin. Sebagaimana ulama menafsirkan istilah farihin di sana juga berarti takabur, zolim, berbuat kerusakan, arogan, dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat. Tidak hanya itu, Qorun seorang kaya raya yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas disebutkan ketika datang perintah zakat. Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qorun dan memerintahkannya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1.000 dinar hartanya. 1 dirham dari setiap 1.000 dirham, 1 kambing dari setiap 1.000 kambing, dan seterusnya. Setelah Qorun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat besar. Kekikiran dan kegandrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih mengeluarkan zakat, ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian, sekarang Musa ingin mengambil harta kalian. Kemudian mereka menjawab, engkau adalah pembesar dan pemimpin kami. Perintahkanlah kami apapun yang engkau mau. Akibat kesombongan dan kekikirannya, Qorun pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Demikian seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran. Maka kami benamkanlah Qorun berserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tidaklah ia termasuk orang yang dapat membela diri. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Kala itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memerintahkan bumi apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa alaihissalam datang dengan wajah sangat marah, barulah Qorun merayu, "Wahai Musa, sayangilah aku."
Sementara Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau lantas berkata pada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Seketika rumah Korun mulai bergetar. Korun dan pengikutnya itu mulai dimenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut. Korun pun kembali merayu, "Sayangilah aku, wahai Musa." Kemudian rumahnya pun kembali berbincang. Kini Korun dan pengikutnya kembali terbenam hingga bagian pusar. Demikian pula rumahnya. Korun terus merayu, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa kembali meminta bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Rumah Korun berbincang lagi. Sementara Korun dan pengikutnya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Korun lagi-lagi menjerit, "Wahai Musa, sayangilah aku." Namun Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau terus meminta bumi menelannya. Hingga pada akhirnya, Korun dan pengikutnya hilang seluruhnya ditelan bumi. Tak lama terdengar suara, "Wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal demi kemuliaanku. Andai dia Korun berdoa kepadaku, niscaya aku akan rahmati." Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat Korun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ketujuh. Sementara Ibnu Juraij menyebutkan, setiap hari ia ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun walau sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi paling bawah. Demikianlah kisah kekayaan Korun dan nasib tragis akibat kesombongannya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.